abghadur rajul ilallah aladdul khisam akhrajahu Muslim. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang menaruh dendam kesumat di dalam hatinya. Rawahu Muslim. Sebuah riwayat mengatakan demikian yang dinyanyikan tadi oleh Nash, abghadur rajul ilallah. Orang yang paling dibenci oleh Allah aladdul khisam adalah orang yang menaruh dendam di dalam hatinya. Marah boleh, yang kata tadi Ibu Nengsi mengatakan marah boleh, dendamnya jangan gitu loh. Kenapa? Karena orang yang dendam ini banyak bahayanya. Salah satunya tadi yang dinyanyikan oleh Nas, sebuah riwayat mengatakan menjadi orang yang paling dibenci sama Allah. Lihat Bu, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengatakan innallaha la yuhibbul mufsidin, innallaha la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang yang kafir, Allah tidak mencintai orang yang berbuat kerusakan. Tapi di hadis Rasulullah, Allah bukannya tidak mencintai, memang Allah membenci. Bahkan paling dibenci. Abghadur rajul ilallah, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang menaruh dendam. Mengapa? Karena Allah mencintai sikap pemaaf. Dan di dalam Al-Quran Allah nyatakan, kamu harus memaafkan. Karena apa? Falyafu wal yasfahu. Karena kamu juga suka untuk dimaafkan. Bayangkan kalau Allah tidak mau maafkan kita, Bu. Setiap hari kita baca Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setiap hari kita baca itu, ya Allah maafkan aku, ampuni aku 2 kali. Rabbighfirli, yang terakhir wa'fu anni. Satu ampuni aku, yang satu maafkan aku, hapuskan dosaku. Setiap hari kita baca tapi Allah tidak mau maafkan. Tapi tidak, ternyata Allahu Ghafurur Rahim. Dan Allah itu maha pemaaf, maha pengampun, lagi maha penyayang. Tapi manusia di dalam hadis ini menjadi orang yang paling dibenci sama Allah karena dia tidak mau memaafkan. Menaruh rasa dendam di dalam hatinya. Kemudian salah satu lagi bahayanya, itu kalau orang dendam tidak mau ketemu sama musuhnya. Begitu Bu ya, berpapasan tahu musuhnya lewat jalan ini, dia cari jalan yang lain. Susah banget hidupnya tuh, jadi sempit dunianya. Nah, jadi sempit dunianya ketika orang menaruh dendam. Wah, itu dia tuh yang pernah nikung saya tuh. Gebetan saya diambil sama dia gitu. Jadi nggak mau ketemu. Padahal Allah mengatakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahil. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas saya salut sama Ustaz Syam. Iya Pak Ustadz, amin. Karena alhamdulillah Ustaz Syam bisa mengkondisikan dirinya. Sabar. Syam pernah dendam gak sama adiknya? Nggak pernah Pak Ustadz. Kenapa? Enggak, berantem sih Pak Ustadz, tapi enggak dendam. Sampai selimutnya diambil, Iya, gitu. kasurnya diambil. Iya. Apalagi kan sama-sama pesantren Pak Ustadz. Iya. Mungkin karena itu juga hikmahnya, masih kecil berdua dikasih pesantren, akhirnya saling kasih gitu, enggak berantem-berantem. Ya Allah, Pesantren. tepuk tangan dulu untuk Syam. Ada banyak manusia tidak sadar bahwa dia sudah dirasuki setan, bahwa dia sudah jadi bawahannya setan. Lewat adanya dendam pada diri kita, sebenarnya orang dendam itu sudah menyimpankan rumah, singgasana, tempat duduk buat setan berada pada dirinya. Itu. Terus bagaimanakah caranya agar kita terhindar dari sifat dendam? Ini yang kita angkat sekarang. Bagaimana supaya kita tidak dendam? Mau? Mau? Mau. Kenali lebih dalam. Kenali lebih dalam. Ketika engkau lebih dekat melihatnya, melihat lebih dalam, engkau pasti akan memaafkan. Ini tidak ada dendam. Sosok anak muntah, sosok anak pipis, sosok anak membuang hajat di pangkuan ibunya. Adakah ibu yang langsung melempar anak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Sekalipun bapak nggak mau nyebokin anaknya, dia kan sibuk mencari siapa yang bisa nyebokin. Itu kejadian. Benar Pak Ustadz, saya Iya. pernah punya pengalaman waktu Iya. itu di Makassar. Iya. Saya lagi jalan sama teman saya, Iya. acara, anaknya pupuk. Pupuk ya. Terus bapaknya nggak bisa nyebokin. Iya. Sibuk nyari orang, siapa yang bisa ya ini katanya. Itu Kan adalah Ustadz anaknya Maulana Pak. namanya. Namanya Ustadz Maulana. Ada Anaknya itu, saya. Iya. anaknya itu 3 di bawah. Iya. Tapi nggak ada yang bisa Nggak nyebokin. ada. Jadi dia pas yang satu laporan, aku Aku pupuk Pak. Pupuk, Ini, Pak. Aku Abah. cari, aku sibuk. Yang satu selesai, diberesin, satu lagi laporan.
Aku juga Bu. Jadi tiga-tiganya Bu, Tiga-tiganya. Dan estafet. alhamdulillah bapaknya itu kan enggak biasa nyebokin. Nggak biasa. Dan alhamdulillah dia juga sibuk untuk mencari siapa yang nyebokin. Dan yang terakhir tuh yang bungsu, ternyata kenapa ya mau lengket sama aku gendong-gendong gitu. Kenapa nih anak diem Kenapa ya? aja, terus dia menangis, terus Pak Ustadz udah lihat-lihat. Gimana kalau yang ketiga ini Syam yang cebokin. Ternyata udah tahu. Gini, ada nggak orang tua marah ketika anaknya gitu? Enggak kan? Justru orang tuanya gembira, ayo cepat berusaha. Inilah permohonan pemberian maaf. Ketika orang lebih dekat, maaf itu enggak usah kau minta. Maafkan aku, enggak usah kau minta. Anak tak usah minta maaf sama orang tua, yakin orang tua sudah maafkan. Tapi anak tahu diri. Sekalipun orang tua sudah maafkan, tetap engkau minta maaf. Tahu nggak anak-anak yang lagi nonton? Engkau mengambil uang di dompet orang tua sebenarnya dia tahu. Engkau makan makanan di lemari dia tahu. Waktu pun engkau ngumpet-ngumpet ngambil. Orang tua sebenarnya tahu. Tahu. Cuma dia sudah memaafkan kamu sebelum engkau mengakui. Itu sebenarnya. Karena bentuk kasih sayang. Nah, ada juga nih. Kalau kita sudah merasa itu adalah tanggung jawab kita. Sekalipun dia berbuat salah, kita pasti memaafkan. Karena itu bagian dari tanggung jawab kita. Contoh, kita punya perusahaan. Perusahaan itu diapa-apain sama orang. Bisa jadi kita maafkan, kita langsung memaafkan dia. Karena kenapa? Dia bagian dari diri kita. Betul tidak? Oh mungkin dia lagi butuh uang itu, sehingga dia mencuri. Langsung dimaafkan itu. Ibu. Ibu. Suami ibu selingkuh, dimaafkan gak? Enggak. Seharusnya. Tidak. Hah? Tidak dimaafkan. Hah? Salah. Kalau suami ibu selingkuh, harus dimaafkan. Jangan tidak ditutup pintu maaf. Bisa jadi suami ibu selingkuh karena ibu kurang perhatian. Ini. Jangan engkau mencari kesalahan pada orang. Coba introspeksi diri dulu. Jangan-jangan saya jarang memberi kasih sayang sehingga dia cari kasih sayang di tempat lain. Kenapa suami ibu selingkuh? Kenapa? Penyebabnya apa? Apa? Bisa jadi dia lagi hilap, tapi Nauzubillah. hilapnya 3 tahun. Jangan Hilap berkali-kali. nggak tahu gimana. Bisa Itu jadi mah hilap. Atau doyan. bisa jadi bukan dia, tapi dia yang dirayu sama wanita itu. Betul. Ibu, Iya. sekarang saya mau tanya, ibu bisa nggak memaafkan suami ibu yang selingkuh? Tidak bisa. Tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Susah Saya ulangi, juga nih bisa menjelaskan nggak ini. ibu memaafkan suami ibu yang Tidak selingkuh? bisa. Hah? Tidak bisa. Tetap tidak bisa ya. Gak bisa Pak Ustadz, udah orang Udah keras hukum kepala alam. nih, ibu-ibu nih masalahnya nih sekarang nih. Padahal Sabar saya ya, Pak sudah Ustadz ya. membuka peluang untuk memaafkan. Oh gitu. Tapi kenapa dia belum memaafkan? Emang istrinya Pak Ustadz belum maafin Ustadz? Lagian Ustadz bilang minta dimaafin kayaknya maksa banget. Fadli ya. Iya bercanda Ustadz. Tidak maaf. boleh mengipas Maaf. kayu basah. Iya. Kayu basah yang tidak akan mungkin dia kebakar. Kalau dikipasin akan kebakar juga. Oh kebakar juga ya? Nonton Oh istri. iya Ustadz. Maaf Bu Haji bercanda. Abisnya dari tadi mancing-mancing. Tidak, Pak Ustadz. aku membuka peluang untuk iya bener. istri-istri untuk tidak menalak suaminya. Iya, betul Pak Ustadz. Saya mau kasih kesempatan juga sama jamaah, boleh Pak Ustadz? Yuk ibu-ibu yang mau bertanya sama Pak Ustadz Maulana, sama Ustadz Syam boleh silakan. Angkat tangannya Bu, ayo. Sebentar, ini mana ya? Oh sebelah kanan saya dulu nih, Ibu silakan mohon izin kerudung hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Trina Agus Subagio dari Majelis Miftahul Jannah Bandung Barat. Begini Ustadz, sepupu saya itu sekarang lagi bermasalah dengan adik saya. Sepupu saya tuh pinjem sepeda motor Ustadz, ternyata nabrak. Akhirnya adik saya jengkel, tapi dia berusaha untuk mengganti, janji akan mengganti. Ternyata Ustadz bukannya mengganti Ustadz, dia justru beli sepeda motor yang baru Ustadz. Nah jadi adik saya begitu ngelihat dia beli sepeda motor baru, jengkel Ustadz. Akhirnya dia membalas Ustadz dengan cara dia tanpa pengetahuan sepupu ngambil sepeda motornya Ustadz.
Nah, itu gimana Ustadz solusinya? Saya lagi nunggu akhirnya. Solusinya. Takut kita ditabrakin juga. Gini. Sebelumnya kami ucapkan Iya. terima kasih Ustadz. Dan atas sebelumnya juga saya mengucapkan selamat ulang tahun. Terima Masya kasih. Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dibisikin Bu, itu Ibu ada spesial hari ini. Alhamdulillah. Kemarin Ustadz bukan hari ini. Urusan Ibu. Bisa aja ngelesnya Pak Ustadz. Aduh. Ini, kepada siapapun yang lagi diuji dengan saudaranya, coba kembalikan pada perasaan kita, harta boleh dicari, materi boleh dicari, tapi persaudaraan susah untuk dicari. Itu lebih mahal itu. Itu lebih mahal. Tahu nggak? Saudara sepupu, sepupu saudara, itu dalam artian kenapa? Satu sanad, satu nasab dengan kita. Satu nasab, satu keturunan dengan kita. Kemungkinan dia lagi hilap. Kalau kita bukan kita yang menolong dia, siapa lagi? Bukan malah motornya dirusakin juga. Justru diingatkan. Mengingatkan orang pun dengan berbagai macam cara. Ya Bu ya, beritahukan adiknya Ibu. Kamu belum tahu, mungkin ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Ada namanya itu penyakit apa? Kleptomania. Kleptomania. Orang yang mencuri saja mungkin ini saudara saya. Bisa jadi dia punya penyakit seperti itu. Ada juga ketergantungan. Ketergantungan dan sebagainya. Jadi Ibu, ajarkan adik Ibu supaya tidak diapa-apain motor. Kembalikan motor itu. Masya Allah. Ketika ayat tentang dendam turun, ada pesan Rasulullah, menjadi orang yang paling mulia. Siapa itu? Orang yang memaafkan ketika dizolimi. Dan orang yang menyambung silaturahmi terhadap orang yang memutusnya. Dan orang yang memberi terhadap orang yang kikir padanya. Artinya apa? Kita harus memaafkan apalagi masih hubungan saudara. Apalagi kalau misalnya kita masih membalas dendam, mungkin mudaratnya jauh lebih banyak lagi, lebih besar lagi. betul. Bisa Kalau menambah masalah. membalasnya ya. Betul. Membalasnya juga seperti dengan itu. Berarti apa bedanya adiknya Ibu dengan sepupunya Ibu? Nauzubillah. Sama aja. Benar, Tidak boleh. benar, Orang benar. hilang sendalnya satu, terus curi sendal lagi, sama aja. Iya benar. Ibu jelas Ibu ya. Ibu terima kasih banyak Bu, pertanyaan luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah, Masya Allah nih. Senang banget tema kita hari ini, luar biasa pembahasannya sangat luas. Ini buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana tentang minta dikaruniai sifat pemaaf. Seperti apa? Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau sudah izinkan aku hidup di dunia ini. Engkau sudah izinkan aku hidup di dunia ini. Aku sudah syukur ya Allah.